Sedapnya makan es krim, lumer di mulut plus sensasi dingin yang pecah abis. Ayo, ada yang mau nggak nih bos? Yap, makanan yang terbuat dari campuran susu, buah, dan gula ini bisa banget jadi penyelamat di saat kita bad mood. Menurut riset di Inggris nih bos, dari 2000 orang yang disurvei, mereka memilih es krim sebagai comfort food alias makanan yang bikin nyaman. Kandungan gula dan lemak di dalam es krim akan mengaktifkan pusat OFC di otak sehingga kita merasa lebih bahagia. Nah, nggak cuma rasanya aja sob yang bikin bahagia, ternyata cuan dari bisnis es krim juga bikin kaya raya loh. Tambah bahagia dong ya. Nih, salah satu pengusaha yang menggeluti pereskriman duniawi, Tania. Halo bos, saya Tania, owner dari Karimata Es Krim. Mau tahu cuan bisnis saya? Yuk, masuk. Ini dia bisnis es krim milik Katania. Meskipun sudah banyak es krim kekinian lahir, tapi Katania tetap pede loh menjual es krim jadul resep dari neneknya. Berdiri sejak tahun 1981, es krim Karimata memang terkenal dengan sajian es jadulnya bos. Awalnya sih es krim ini hanya ada di Semarang, tapi karena peluang untuk melebarkan sayap terbuka lebar, akhirnya mereka buka cabang deh di daerah Bandung dan Tangerang. Meskipun konsepnya dan produk es krimnya jadul, bukan berarti tampilannya jadul juga ya bos. Tuh, lihat sendiri, cakep-cakep kan bentuknya. Kemasannya juga sudah kekinian banget nih. Nah, ini es krim tart. Ini produk yang membedakan Karimata Es Krim dengan yang lainnya. Jadi isinya es krim dengan 3 layer rasa. Jadi kamu bisa custom dari hiasan luar hingga dalam rasanya. Ini dia produk unggulan es krim Karimata bos. Yap, es krim tart. Meskipun menggunakan nama tart, bukan berarti isiannya terbuat dari adonan kue atau pastry ya. Tapi ini 100% full es krim. Dulunya sih di Semarang nggak ada ya bos. Tapi karena untuk menggait pasar di daerah Bandung dan Tangerang, di mana konsumennya suka inovasi kekinian, akhirnya Katania berpikir untuk membuat es krim tart ini. Tapi apa sih bedanya es krim jadul dengan es krim kekinian yang ada di pasaran? Jadi es krim Karimata itu adalah hard es krim. Kita memakai resep dari zaman dulu yang dari nenek saya dari tahun 1981. Dan itu memakai bahan-bahannya natural. Jadi kita tidak pakai pengembang, tidak pakai pewarna buatan. Terus gulanya pun gula asli gitu. Jadi bagus dan sehat buat anak-anak juga. Jadi udah jelas ya bos, kenapa es krim jadul ini dapat dibentuk menjadi tart karena basicnya es krim ini adalah hard ice cream. Jenis ini umumnya memiliki tekstur yang lebih padat tapi tidak keras dan dibuat di bawah suhu 20 derajat Celcius. Selain harus punya produk yang layak jual, seorang pebisnis juga harus punya strategi yang handal. Terutama untuk memperkenalkan brand dan juga nge-grab target pasarnya nih. Nggak cuma itu bos, kamu juga harus terus berinovasi supaya nggak kalah sama kompetitor ya. Ngomongin soal bisnis es krim, kira-kira apa aja ya kendalanya? Kalau es krim kendalanya memang karena gampang cair. Jadi memang packingnya harus rapi dan pastinya tahan lama buat di perjalanan kan sampai customer bawa pulang gitu kan. Terus kendala berikutnya es krim itu harus dibikin fresh juga atau enggak dia akan ada perubahan rasa. Ternyata bos, meskipun jenisnya hard ice cream, tetap aja yang namanya es kalah sama suhu panas. Makanya yang mau terjun ke bisnis ini, pelajari juga cara packagingnya gimana agar ice cream tart tetap aman selama di perjalanan. Untuk mengatasi masalah es krim mencair, Katania menggunakan box styrofoam yang di dalamnya diberikan ice gel. Dengan packaging seperti ini, es krim dapat bertahan sampai 4 jam perjalanan tuh. Gak heran kalau market es krim Katania ini semakin luas ya wilayahnya. Oh iya bos, ngomongin soal bisnis gak lengkap rasanya kalau kita belum ngomongin soal cuannya. Kalau dalam sehari Katania bisa membuat 5 ice cream tart dengan harga termurah Rp200.000 saja nih, berarti dalam sebulan Katania bisa mendapatkan cuan sekitar Rp30 juta tuh. Itu baru hanya dari es krim tartnya ya, belum dari produk es krim cup yang dijual mulai 20 ribuan sampai 50 ribuan per piecesnya.
Waduh, pastinya berlimpah cuan ya. Tapi bos, dalam membangun bisnis es krimnya ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dagangan es krimnya kata Tania pernah juga tuh nggak laku. Sebelum seperti sekarang, dulunya Tania hanya menjual es krim dari rumah saja. Ia memanfaatkan keluarga dan juga temannya sebagai media promosi. Ya, cerita dari mulut ke mulut gitulah, hingga akhirnya beralih ke promosi lewat jari-jari netizen alias promosi online. Iya sih, awal-awal memang kadang ada orang, kadang nggak ada orang juga sih, nggak ada yang beli juga kadang. Tapi memang kita ngadain promo terus, promo terus, mungkin orang lama-lama jadi kenal kan, oh apa sih, jadi pengen coba juga gitu Karimata. Usaha memang tidak mengkhianati hasil. Setelah berjalan 1-2 tahun, akhirnya bisnis es krimnya bisa berjalan sesuai dengan target. Nah, bagaimana dengan peluang bisnis es krim Karimata? Apapun bisnisnya, yang penting cuan bos.